Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Terakhir kemarin kita membaca hadis-hadis tentang fikih wudu, fikih salat dan seterusnya nanti. Kata Imam Asy-Syaukani dalam bab yang sebelumnya, Qultu, aku berkata, wa aktsaru ahlil ilmi, dan kebanyakan ahli ilmu, yang dimaksud dengan ahli ilmu ya para ulama, kebanyakan ahli ilmu pada di atas, maksudnya pada pendapat ar-rukhsati, keringanan lirrojuli, bagi seorang laki-laki, min fadli tauhuril mar'ati, menggunakan kelebihan air sucinya perempuan, air yang dipakai untuk bersuci atau berwudu perempuan. Ya, wal ikhbaru, dan berita-berita atau riwayat-riwayat atau hadis-hadis, bidzalika, tentang hal itu, asahhu, adalah berita-berita yang paling sahih. Jadi kesimpulannya, boleh seorang laki-laki menggunakan air bekas wudu istrinya. Itu pendapat yang paling sahih. Ini seperti ini juga. Qalat Ummu Salamah, telah berkata Ummu Salamah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu sering mandi, aku dan Rasulullah, kata Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi. Aku dulu sering mandi bareng Rasulullah SAW. Min ina'in wahid, ya, dari satu wadah, dari bejana yang satu. Mandinya minal janabati, mandi karena junub. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Bukan hanya Ummu Salamah, wa ana Aisyata, dan dari Aisyah istri Nabi juga radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepada Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, Aisyah istri Nabi bercerita, kuntu, adalah aku, adalah diriku ini, aghtasilu, aku biasa mandi, ana wa Rasulullah, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mandi min ina'in wahid, dari bejana yang satu, maksudnya dari satu bejana, dari satu wadah air. Jadi satu wadah air kami gunakan, aku sama Nabi menggunakan air itu untuk mandi. Mandi bersama ini. Takhtalifu aidina, bergantian, tahtalifu bergantian, aidina, tangan-tangan kami, fihi, masuk ke dalam bejana tadi. Kami berdua mandi minal janabati, karena junub. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya. Ini yang saya baca ini sudah saya share di grup ya. Saudara bisa membaca bahasa Indonesianya. Hadis yang barusan saya baca tadi ini hadis nomor 18 ya. Hadis nomor 18, nanti saudara bisa lihat ya, hadis nomor 18. Mana 18? Nah, ini dia. Ini nomor 18. Ini kalau digedein biar kelihatan sampai di belakang. Ini nomor 18. Ini tadi yang saya baca nih, penjelasan mengenai bab sebelumnya ya.
Ibnu Taimiyah, kultu, aku berkata, maksudnya Ibnu Taimiyah, penulis Al-Muntaqo, penulis Nailul Autor. Al-Muntaqo ya, penulis Al-Muntaqo, itu kitab aslinya cuma berisi hadis-hadis saja, kemudian diberi penjelasan, ulama di belakangnya menjelaskan tiap-tiap hadis, lalu timbullah kitab Nailul Autor ini. Yang menulis kitab Nailul Autor itu adalah Imam Asy-Syaukani yang lahirnya ratusan tahun di belakangnya Ibnu Taimiyah ini. Ini aku berkata kebanyakan ahli ilmu menjadikan rukhsah bagi laki-laki menggunakan bekas air bersuci perempuan, dan hadis-hadis tentang itu lebih sahih daripada hadis yang melarang menggunakan air bekas dipakai perempuan. Jadi pendapat yang paling sahih adalah boleh menggunakan air mustakmal. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Makanya saudara kita yang bermadhab Syafi'i, termasuk ulama-ulama di Indonesia ini, kiai-kiai, tuan-tuan guru, ya, guru-guru yang bermadhab Syafi'i, mereka tidak mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah ini. Ya, mereka punya pendapat sendiri bahwa air mustakmal itu tak boleh dipakai. Air sudah dipakai wudu, misalnya kita ambil air dalam ember. Satu ember nih air. Kalau ember zaman Nabi kan belum ada. Wadah air itu wujudnya apa saya nggak tahu. Mungkin itu terbuat dari, mungkin kayak apa ya? Yang terbuat dari kulit atau terbuat dari tanah itu loh. Apa namanya Pak ya? Tembikar gitu ya. Tembikar gitu, wadah gentong kalau orang Jawa. Nah, terus orang pakai air itu untuk dimasukkan tangannya ke situ, ambil air terus mandi apa wudu terus mandi. Lah air yang sudah dimasuki oleh tangan orang itu menjadi mustakmal, namanya air mustakmal, air yang bekas dipakai orang. Itu tidak boleh dipakai untuk berwudu lagi. Itu mazhab Syafi'i begitu. Nah ini Ibnu Taimiyah ini setelah mempelajari lalu dia mengambil kesimpulan seperti ini. Nah, terus disampaikan lagi dalil berikutnya, hadis nomor 17 ini ya. Ummu Salamah berkata, aku pernah mandi janabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Jadi Nabi sama istrinya mandi bersama. Itu dilakukan oleh Nabi. Nabi itu romantis, Pak. Mandi bareng sama istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Terus yang berikutnya tadi cerita dari Ummu Salamah. Yang berikutnya nomor 18, hadis nomor 18. Ini nomor 18. Ini saya tampilkan biar saudara-saudara semuanya yang saya yakin, demi Allah saya yakin di rumah mesti enggak baca. Ya kan? Enggak sempat baca. Jadi makanya di sini saya paksa baca. Biar tahu, biar lihat sendiri. Nanti untuk mengulangnya tinggal buka ini bahan ini di HP-nya masing-masing. HP sekarang canggih-canggih kok. Ya, bisa untuk apa-apa kok. Nah, cuma kita menggunakan HP untuk yang berpahala, yang menghasilkan pahala. Jangan menggunakan HP ya untuk berbuat dosa. Karena kita bisa menggunakan HP itu berbuat dosa itu bisa. Menyebar berita bohong itu dosa. Memfitnah orang dosa. Ya, ngomongin orang lewat pakai HP juga dosa. Nah, ngomongin orang kalau dalam rangka membahas masalah enggak apa-apa. Ada seseorang di antara kita berbuat salah, terus lapor kepada saya lewat HP, saya tanggapi, begitu itu enggak apa-apa. Bagaimana ini masalah ini, ada masalah, enggak apa-apa. Tapi itu jangan disebarkan, terus di-share ke seluruh warga Sampit, jangan. Nah, itu namanya menyebarkan berita yang kurang baik, aib tentang saudara kita, itu tidak baik.
Bukan hanya Ummu Salamah istri Nabi, ada lagi istri Nabi yang lain yang bernama Aisyah. Ini loh, nih. Aduh. Nah, ini loh. Dari Aisyah ya, dia berkata, aku pernah mandi janabat. Mandi janabat itu mandi junub. Mandi junub enggak usah diterangkan ya, sudah tahu kan? Kalau anak kecil enggak tahu biar aja, enggak usah dikasih tahu. Ya. Aku pernah mandi junub bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, dari satu wadah yang bergantian tangan-tangan kami. Ini loh. Ya, takhtalifu aidina fihi, bergantian tangan-tangan kami masuk ke dalam wadah air tadi, kami gunakan untuk mandi sama. Mandi junub kan itu untuk bersuci. Kalau kita dalam keadaan junub, habis keluar air mani begitu, itu kita tidak boleh cuma wudhu saja, nggak boleh, harus mandi. Mandi junub namanya, mandi janabat, untuk bisa sholat. Ya. Nah, caranya mandi junub yang pernah terjadi di zaman Rasul antara Rasul dengan istrinya seperti yang diceritakan oleh Maimunah dan ini Aisyah ini. Lalu di dalam riwayat lain ini nomor 19 ini ya, nomor 19 itu di dalam kitab aslinya di sini itu di halaman 15 ini ya. Ini nomor 19, hadis nomor 19. Wa fi lafdzin, dan dalam sebuah lafal hadis lil Bukhari, kepunyaan Imam Bukhari, dalam hadisnya Imam Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lainnya bukan yang ini, diterangkan di sana bahwa Nabi dengan Aisyah itu mandi min ina'in wahidin, min dari ina'in bejana atau wadah air, wahidin yang cuma satu, dari wadah air yang satu saja, ina'in wahidin. Ya. Yang naghtarifu, kami menciduk minhu dari bejana itu, kami menciduk air maksudnya dari bejana itu, jami'an bersama-sama, masukkan tangan bareng-bareng gitu. Tuh. Ya, itu kalau zaman dulu karena belum ada bathtub gitu, ya pakai ember gitu. Kalau sekarang mandi di bathtub bareng suami istri ya boleh kalau sampean mau, kalau cukup. Kalau istrinya gendut ya nggak bisa sampean. Sampean kurus, istrinya gendut, kamu kepencet malahan. Nah, berikutnya wali Muslim, dan bagi riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim ada lagi keterangan bahwa Nabi dengan istrinya mandi min ina'in, dari satu bejana saja. Baini wa bainahu, antara diriku dan diri beliau Nabi, wahidin, bejananya cuma satu, tapi kami pakai berdua. Fayubadiruni, kata istri Nabi. Fayubadiruni, maka Nabi suka mendahului aku. Ya, ini di sini nih. Hadis nomor 20 ya. Ini hadis, Pak, ya, hadis Nabi nomor 20. Astagfirullah. Nah, ini nomor 20 itu di sini, di sebelah sini tempatnya. Nah, ini. Dan bagi Muslim, maksudnya dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, dari belakang nggak kelihatan ya kayaknya ya, kurang gede ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan lah. Kelihatan ya. Jadi, dan bagi Muslim, maksudnya dalam riwayat Muslim dikatakan kami berdua mandi dari satu bejana antara aku, istri Nabi, ya. Ini yang cerita istri Nabi sendiri loh ini. Antara aku dan dia, maksudnya antara aku dan Nabi. Lalu Nabi mendahului aku, mendahului Aisyah. Jadi aku duluan yang mandi, aku duluan yang ambil airnya, aku duluan. Sampai aku berkata,
Nih, sampai aku berkata, tinggalkanlah aku, kata Aisyah ini. Tinggalkanlah aku. Ini kalau bahasa Arabnya dalam kitab aslinya bunyinya begini. Fayubadiruni, maka Nabi sering menyegerakan terhadap diriku. Yubadiru dari kata badara yubadiru, itu cepat-cepat gitu loh. Maka Nabi itu sering cepat-cepat sampai mendahului aku. Hatta akulah, sampai aku berkata, siapa mau tidur Nabi duluan. Aku mau tidur Nabi duluan dulu. Aku mau tidur Nabi duluan dulu. Gitu. Ngerti ya? Sampai aku ngomong, dakli, biarkanlah untukku, gantian dong aku, gantian yang ambil air gitu. Dakli, biarkanlah untukku. Ya, Aisyah kan manja sama suaminya. Jadi istri manja kepada suami itu boleh, tapi jangan kelewatan. Manjanya kelewatan sampai suaminya mau ngaji, tunggu dulu, belum, ini masih jam 5, aku suaminya mau berangkat, tunggu dulu bang, lagi nih, kalau ini dulu aku tidur nih dulu. Nah, kalau ini dulu ya nggak jadi ngaji sampean. Kalau aku sekarang nggak ada yang ngeloni. Wa fil lafzin Nasa'i, dan dalam lafalnya Imam Nasa'i, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, diterangkan bahwa Nabi itu mandi dengan Aisyah min ina'in wahidin, dari satu bejana. Yubadiruni, Nabi mendahului aku, wa ubadiruhu, dan aku juga balas mendahului beliau. Aisyah enggak mau kalah. Siapa Nabi mau ngambil, aku duluan. Nah, gitulah Pak. Hatta yakula, dalam riwayat lain, sampai Nabi berkata kepada Aisyah, daili, biarkan aku, gantian aku yang ambil. Jadi beda dengan yang riwayat Muslim tadi. Riwayat Muslim yang ngomong Aisyah, kalau riwayatnya Nasa'i yang ngomong Nabi. Nah, terus gimana yang benar yang mana? Dua-duanya benar, karena hadisnya sama-sama sahih. Jadi mungkin suatu ketika yang ngomong Aisyah, yang ngomong biarkan gantian aku dong. Nah, yang dikali yang lain Nabi yang ngomong gantian aku gitu ya. Nah, jadi boleh suami istri mandi bersama itu boleh. Ya, tapi di tempat tertutup, jangan di tempat terbuka. Nah, sampai itu renang di kolam renang umum, lagi perempuan berenang bareng, peluk-pelukan di kolam renang. Nah, itu enggak boleh. Ditonton orang banyak kok. Ini ya. Ini di sini penjelasannya ini. Saudara-saudara biar tahu, ini saya sampaikan dari kitab hadis dulu loh Pak. Ini baru satu ilmunya tentang ibadah yang kita lihat langsung dari hadis-hadis. Nanti kita akan baca juga kitab-kitab fikihnya. Sebagai tambahan ilmu, sebagai perbandingan pendapat, perbandingan ilmu, sehingga kita tahu betapa dalam Islam ini banyak pendapat-pendapat yang berbeda-beda antar sesama ulama yang besar sekalipun, selalu ada perbedaan pendapat. Nah, di antara perbedaan pendapat itu mana yang kita ikuti, itu gunanya kita ngaji. Dengan kita ngaji, kita tahu, terus kita memilih kita mengikut yang mana, gitu loh Pak. Ya, ini penjelasan syarahnya ini di sini. Syarih rahimahullah berkata, Imam Asy-Syaukani berkata, dan dikompromikanlah ya, karena hadis-hadisnya macam-macam, dikompromikanlah antara hadis-hadis tersebut, yaitu membawa hadis-hadis yang melarang. Ada hadis-hadis yang melarang menggunakan air yang dipakai bekas orang lain. Kenapa mazhab Syafi'i melarang? Karena mereka memakai hadis juga.
Mazhab Syafi'i itu juga pakai dalil, pakai hadis. Yang mereka pakai hadis-hadis yang melarang menggunakan air bekas dipakai oleh orang lain. Tuh, terus lalu ada hadis-hadis yang membolehkan. Nah ini Nabi sama Aisyah mandi bareng, junub bareng, wudu bareng juga pernah dari satu bejana. Terus yang benar yang mana? Dikompromikanlah antara hadis-hadis tersebut, yaitu ya membawa hadis yang membawa larangan, hadis yang melarang itu dimaksudkan untuk air yang berjatuhan dari anggota badan. Jadi kalau air yang sudah dipakai orang udah jatuh ke lantai, ya sudah dipakai lah. Nah itu yang tidak boleh. Kalau yang masih di dalam wadah sana, walaupun dimasukin tangan orang, itu nggak apa-apa. Jadi ada dua hadis. Satu hadis ini melarang menggunakan air yang dipakai untuk berwudu orang lain. Ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ternyata Nabi dan istrinya pernah menggunakan air yang bekas dipakai orang lain. Para sahabat pernah menggunakan air yang bekas dipakai berwudu oleh orang lain. Ini bagaimana ini? Satu membolehkan, satu enggak boleh. Itu dikompromikan. Cara mengkompromikannya, betul ada hadis-hadis yang melarang menggunakan air bekas orang lain. Nah itu air bekas itu maksudnya air yang sudah jatuh ke lantai, itu tidak boleh dipakai. Tapi kalau air yang masih di dalam wadah, walaupun sudah dimasuki tangan orang lain, itu tidak termasuk yang dilarang, itu yang diperbolehkan. Yang dilarang adalah yang dimasukkan untuk air yang berjatuhan dari anggota tubuh. Karena itu, ini diterangkan ya, karena air yang demikian itu mustakmal namanya. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai oleh orang lain yang sudah jatuh. Kalau sekarang ya dipakai di bathtub, udah dipakai untuk mandi, udah ada busa-busanya, udah ada sabun bekas mandi. Nah yang kayak begitu itu tidak boleh. Itu mustakmal bener itu sudah. Tapi kalau airnya masih bersih dipakai cuma dimasukin tangan, ambil pakai gayung itu enggak apa-apa. Nah. Sedangkan hadis yang membolehkan, ini komprominya ya. Sedangkan hadis yang membolehkan dimaksudkan adalah air sisa air bukan yang jatuh dari anggota badan. Begitulah bentuk kompromi yang dilakukan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Khattabi. Dan yang lebih baik dari itu adalah bentuk kompromi oleh siapa ini? Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, tapi di dalam kitab lainnya yang namanya kitab Al-Fatah. Jadi Imam Ibnu Hajar banyak menulis kitab, antaranya adalah Syarah Muslim ya. Oh Syarah Bukhari ya, Syarah Bukhari. Syarah Muslim itu Imam Nawawi ya. Imam Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram, terkenal tuh Bulughul Maram, dibaca di pondok-pondok pesantren se-Indonesia ini banyak. Nah, kemudian Syarah Bukhari itu Ibnu Hajar, dan dia juga punya kitab lain namanya Al-Fatah. Ya, di sana Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis-hadis itu yaitu membawa hadis yang melarang untuk tanzih. Jadi kalau ada orang menggunakan hadis yang melarang seseorang berwudu menggunakan air wudu yang bekas dipakai oleh orang lain atau air yang mustakmal, itu adalah larangan yang sifatnya untuk tanzih dengan qarinah hadis-hadis yang membolehkan. Artinya seandainya ada orang memakai hadis untuk yang melarang menggunakan mustakmal, itu untuk kehati-hatian. Ini bekas dipakai orang, ini suci apa enggak ya?
ragu-ragu aku takut kotor, ganti airnya ganti. Nah, itu kompromi yang lainnya. Bentuk kompromi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, akhirnya mana yang benar pendapatnya ya kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu mana yang benar. Artinya kalau ada hadis bertentangan, kau pakai hadis yang ini ya boleh, pakai yang ini ya boleh. Mengkompromikan juga boleh. Tapi kalau yang mengkompromikan kamu, saya dan Anda semua sekarang ini, bukan levelnya. Kita tidak boleh mengkompromikan. Kita ini siapa kok mau main-main hadis. Jadi kita cuma menjadi pengikut-pengikut saja. Menjadi muttabi istilahnya. Muttabi itu artinya orang yang mengikut. Mengikut tapi tahu dalilnya. Bukan taklid, bukan muqallid. Muqallid itu atau orang yang mengikuti perbuatan dia mengikuti namanya taklid. Taklid itu tidak boleh dalam agama ini. Mengikuti begitu saja tanpa dasar ilmu itu tidak boleh. Makanya ngaji itu hukumnya wajib. Mengaji kayak begini ini hukumnya wajib. Selama ini kita dibodohi oleh Belanda penjajah kita itu. Sejak zaman dahulu ada buku-buku dari Arab sana tidak boleh masuk ke Indonesia. Yang boleh masuk cuma kitab tafsir Jalalain saja. Selain itu tidak boleh. Pemerintah Belanda melalui Snoeck gurunya itu tahu dia ini buku-buku ini bahaya kalau dibaca oleh orang Islam ini. Dilarang masuk ke Indonesia. Makanya ulama-ulama kita kebanyakannya tahunya baca Al-Quran, tafsirnya tafsir Jalalain. Ibnu Katsir, tafsir Asy-Syaukani, tafsir Fathul Qadir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain yang besar-besar yang hebat-hebat itu banyak orang enggak tahu. Sehingga ketika dijelaskan tentang makna tiap-tiap ayat yang berbeda dengan yang mereka ketahui, mereka marah. Ini kamu bawa agama baru ke sini ini. Kami dari dulu nggak pernah kayak begini, karena mereka tahunya dari guru-gurunya pakai kitab-kitab yang mereka pelajari, sementara gurunya tidak mengajarkan buku-buku yang lainnya. Nah, sekarang ini kita sudah terbuka alam ilmu ini, alam pengetahuan ini, alam ilmu pengetahuan ini sudah terbuka seluas-luasnya. Aset untuk mendapatkan, akses untuk mendapatkan ilmu itu gampang sekali sekarang. Sampai-sampai ada orang yang mengandalkan Mbah Google. Mau tanya apa-apa, tanya Google lah. Ketik cetet, dia tahu sudah. Tapi kita ngajinya jangan sama Mbah Google. Ngajinya sama kitab-kitab ini kita baca. Kitab-kitab juga bisa diakses juga kok. Sekarang sudah enggak ada alasan bagi orang untuk tidak ngaji. Cuma kalau masalah agama, sampean tidak boleh ngaji sendiri, otodidak itu enggak boleh. Ngaji tanpa guru itu tidak boleh kalau mengenai masalah agama. Saya bisa baca kok, iya bisa baca, tapi nanti kamu bisa salah paham. Kamu harus ngaji sama orang yang tahu tentang apa yang tertulis itu. Gitu loh Pak. Jadi itu ya. Sekarang yang bab yang ke-6, bab hukum air ketika kejatuhan najis. Nah, ini judul babnya, bab hukum air ketika kejatuhan najis. Ini terjemahnya. Kalau dalam kitab aslinya yang berbahasa Arab itu judulnya begini. Ini yang berbahasa Arab, judulnya ini. Babu hukmil ma'i, bab hukum air. Apa tadi? Yang kejatuhan najis ya. Di sini bunyinya babu hukmil air, bakmu hukmil ma'i, bab hukum air idza apabila atau ketika laqathu menempel kepadanya. Lakot itu menemuinya atau menempel kepada air itu. Apa yang menempel atau menemui air itu? An-najasatu najis. Jadi ada najis ini. Nah, najis itu apa? Ini juga perlu penjelasan. Apa saja barang-barang yang najis?
Kemarin baru saja kita lewat ayat Al-Quran bahwa orang kafir itu najis. Orang kafir itu najis, Pak. Anjing itu air liurnya najis. Kencing itu najis. Ya. Tinja, kotoran manusia atau kotoran binatang itu najis dan sebagainya. Itu nanti ada bab sendiri itu, Pak. Ini kita lagi membicarakan bab air dulu ini. Air yang kita pakai sehari-hari untuk berwudu, untuk mandi dan sebagainya. Nah, kalau ada air yang kejatuhan najis bagaimana? Bagaimana hukumnya? Boleh dipakai untuk wudu apa mandi junub apa tidak? Hadis yang pertama hadis nomor 22 an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qala, dia berkata, kila, pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atatawaddu, apakah boleh orang berwudu min dari bi'ri bidoah, ya, bukan budoah, bi'ri budoah atau bidoah, dari sumur budoah atau sumur bidoah. Di zaman Nabi dulu di Madinah sana di suatu tempat ada sebuah sumur yang orang mengenalnya sumur itu namanya sumur budoah. Wahia, dan sumur budoah itu adalah dia itu bi'run, sebuah sumur yang yulko, sering dilemparkan fiha, ke dalamnya, ke dalam sumur itu, al-hiyadhu, bekas haid, bekas kain haidnya orang perempuan itu, waluhumul kilab, dan daging-daging anjing yang sudah mati, wanatnu, dan barang-barang busuk. Jadi ada sebuah sumur, sumurnya gedenya seberapa saya tidak tahu. Nanti saudara cari tahu sendiri ya. Tanya-tanya ulama lain, tanya-tanya kiai lain, ustadz yang lain yang ngerti betul. Nah, ada sebuah sumur yang di dalam sumur itu ada airnya, tapi orang sering buang kotoran ke situ, buang bangkai ke situ, buang bekas haid ke situ. Apa boleh ya Rasulullah orang berwudu dari air yang seperti itu? Apa jawaban Nabi? Nabi tidak mengatakan boleh, tidak begitu. Faqala, maka menjawablah, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini ya, Nabi mengatakan prinsipnya al-ma'u, air itu tahurun, adalah suci. La, tidak, yunajjisuhu, tidak bisa menajiskan air, syai'un, sesuatu apapun. Air itu suci, tidak bisa najis oleh sesuatu apapun. Ini baru satu. Jangan ditelan dulu, ini baru satu. Masih ada makanan berikutnya nanti. Masih ada hidangan berikutnya. Ini satu dulu. Rawahu Ahmad, hadis ini yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Ada 3 imam ahli hadis ini. Wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, ini hadis hasan. Derajat hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan itu nomor 2 setelah hadis sahih. Nomor 1 hadis sahih, nomor 2 hadis hasan, nomor 3 hadis dhaif. Wa qala Ahmad bin Hambal, dan telah berpendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa hadis bi'ri budoah, hadis yang membicarakan tentang sumur budoah itu sahihun, itu hadis sahih. Jadi hadis yang bercerita tentang adanya sumur budoah itu hadis sahih. Itu Imam Ahmad bilang begitu. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, dalam satu riwayat atau dalam sebuah hadis, li Ahmada, kepunyaan Imam Ahmad, wa Abi Dawud, dan kepunyaan Imam Abu Dawud, innahu, sesungguhnya sumur budoah itu yustasqolaka, ya, yustaqolaka min bi'ri budoah, ya, diambil air untuk keperluan kamu dari sumur budoah. Wahia, dan dia sumur budoah itu adalah bi'run, sebuah sumur yang tutrohu, sering dilemparkan fiha, ke dalamnya, ke dalam sumur itu, mahidun nisa, bekas-bekas haidnya wanita. Kain-kain yang bekas dipakai haid oleh wanita dibuang ke situ.
Kalau zaman sekarang udah enggak model lagi. Sekarang adanya tuh itu softtek itu. Nah, softtek bekas darah haidnya perempuan dibuang ke sumur itu. Walah mulkilab, dan bukan hanya itu tapi juga daging-daging anjing, bangkai-bangkai gitu. Wa adhirin nas, dan kotoran manusia. Oh, loh, masuk ke situ. Ya Rasulullah, bagaimana itu sumur berdoa? Apa boleh dipakai untuk berwudu? Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ilnal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun suci, la yunajizuhu syai'un, tidak bisa menajiskan dia sesuatu apapun. Dua hadis ini. Tadi riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, sekarang riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Terus qala Abu Dawud. Nah, ini aja, kita biar cepat kita bacakan sini sajalah. Ini tadi ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau atatawadhu, apakah engkau pernah berwudu dari air sumur Budoa itu? Padahal sumur itu kotor ya Rasulullah gitu. Mana ini? Ya, di sini ya. Berikutnya naik ke atas. Nah, ini. Apakah engkau berwudu pakai air dari sumur Budoah ya Rasulullah? Yaitu sumur tempat membuang. Ini sumur Budoah adalah yaitu sumur tempat membuang darah-darah haid, daging-daging anjing dan bangkai. Lalu Rasul menjawab, air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan, dan Ahmad berkata hadis sumur Budoah itu sahih. Tadi sudah ya. Yang berikutnya yang di bawahnya ini hadis yang tadi sudah dibacakan juga. Terjemahannya begini. Ya, ini terjemahannya. Dan di dalam suatu riwayat dari Ahmad dan Abu Dawud dikatakan, apakah engkau pernah diberi air dari sumur Budoah ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Yaitu sumur yang ditempati tempat membuang darah-darah haid, ya, darah haid wanita, daging anjing juga dilemparkan ke situ, dan kotoran manusia juga ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Nanti ada hadis lain. Ini kalimat ini belum selesai, ada lanjutannya. Ya. Karena kalau kita cuma berpegang pada dua hadis ini saja, kalau begitu air yang bekas dilemparin bangkai, kotoran manusia, darah itu suci juga. Kan gitu kalau kita cuma baca hadis ini. Ya, paham ya? Ini belum selesai hadisnya, ini masih ada lanjutannya. Nah, kalau pakai satu hadis ini saja ya seolah-olah berarti kalau begitu, karena Nabi mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak bisa menajiskan dia sesuatu apapun. Ya salah kaprah nanti jadinya. Makanya para ulama-ulama itu Pak, dalam mengambil pendapat, mereka tuh membaca banyak hadis terlebih dahulu. Hadisnya dibaca semuanya, baru mereka ngambil kesimpulan. Lalu timbullah pendapatnya Imam Syafi'i, timbullah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hanafi. Itu memang mereka punya hak untuk seperti itu, karena mereka ilmunya tingkatannya sudah segitu. Kalau kita ini ngaji aja nggak bisa, salah-salah terus. Yang saya suruh membaca yang sudah saya ajari atau yang sudah pernah saya dengarkan. Bukan saya yang ngajari tapi sudah pernah saya dengarkan. Oh, sudah betul bacaannya. Ada nama-namanya itu. Ya, saya sempat tulis sebagiannya, ya cuma saya hafal aja. Nanti yang sudah pernah saya dengarkan bacaannya, karena sudah betul, saya mengharap seminggu ke depan cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil lah, ringan lah. Kalau enggak bisa tiga-tiganya ya satu aja lah. Qul a'udzu birabbin nas ini. Bacanya gini loh Bu, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini saya kasih contoh aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakanlah pakai lagu. Jangan bacanya Bismillahirrahmanirrahim.
Janganlah, udah gede-gede kok, udah tua-tua. Pakai lagu apa? Ya lagu yang merdu. Banyak kori-kori itu kita contoh. Yang standar aja begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu standar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu standar tuh. Kalau hotel kamarnya standar. Di atas standar nanti ada superior, di superior nanti ada deluxe, di atas deluxe nanti ada eksekutif. Ada mahal lagi tuh. Makin tinggi, makin mahal, tapi makin bagus. Demikian juga bacaan Quran, makin bagus, makin banyak pahalanya, makin besar. Jadi bacanya jangan lagi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jangan gitulah. Masa nirukan lagu aja pinter sampai nyanyi itu. Sampai dia kalau nyanyi lagu musik-musik pop itu loh. Sekarang apa sih lagu model baru sekarang yang lagi ngetopnya? Enggak tahu itu. Lagu-lagu pop aja sampai bisa hafal itu. Masa lagu ngaji Quran enggak bisa. Jadi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah kalau ibu-ibu nanti ada yang sudah hafal lancar, saya suruh menerjemahkan. Ibu sampean sudah bukan kelasnya lagi membaca atau menghafal, sampean terjemahkan. Nah gitu. Qul katakanlah a'udzu aku berlindung bi rabbin nas kepada Tuhannya manusia, malikin nas. Tuhannya manusia itu juga rajanya manusia, ilahin nas. Tuhannya manusia itu juga sesembahannya manusia. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari setan. Syarril dari kejahatan setan. Al-waswasil khannas itu setan. Setan disebut oleh Allah al-waswas, suka membisik-bisikan. Jadi tukang bisik itu setan. Makanya saudara jangan jadi tukang bisik, apalagi membisikkan kejelekan, kejahatan. Jadilah pembisik yang baik. Para malaikat itu pembisik yang baik-baik. Al-khannas, setan itu disebut al-khannas karena dia sukanya menunggu-nunggu kesempatan. Ini kesempatan baik, ini aku menggoda orang ini. Dia lagi ngaji, ku bikin dia ngantuk biar enggak usah dengar ngaji. Alladzi yuwaswisu fi. Ini sering orang salah di sini baca ini. Alladzi, setan itu yang yuwaswisu pakai sin. Yuwaswisu fi dunya panjang, sudurin nas. Setan itu yang selalu membisik-bisikan di dalam hati manusia. Setan itu minal jinnati, dari bangsa jin, wan nasi, dan bangsa manusia. Jadi setan kata Allah ada dua macam. Ada setan yang kebangsanya jin, bangsa jin. Ada setan yang kebangsanya bangsa manusia. Jadi ada manusia tapi sebetulnya setan itu. Lah kenapa? Dana haji dipakai untuk yang lainnya. Orang setor itu untuk haji sama dia dipakai untuk yang lain apa enggak? Setan itu, Pak. Enggak boleh. Dititipi kok, dititipi ini aku titip setoran untuk haji. Aku nunggu giliran. Sudah sabar rakyat Indonesia menunggu. Sekarang enggak tahu nanti akhirnya bagaimana ini. Lagi geger ini, lagi ribut kan orang ini kan. Padahal pemerintah Saudi membantah. Kami tidak pernah menyatakan bahwa kami melarang jamaah Indonesia
berhaji, enggak ada itu. Oh, kapok pun saiki. Dulu, makanya orang kalau mengatur orang enggak pakai agama, rusak ini tatanan ini sudah. Ya. Jadi gitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti ibu-ibu terutama ini saya kasih libur seminggu. Nah, nanti minggu berikutnya lain lagi suratnya. Tapi waktunya udah habis, Bu. Nah, besok lagi lah. Yang tadi belum selesai nih bab 22 ya. Hadis nomor 22, kita lanjutkan yang akan datang. Insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.